kesemutan. Kesemutan itu lumrah ya, manusiawi. Apalagi kalau kamu manis, pasti sering tuh kesemutan. Nah, maka dari itu dalam Pak, maka dari itu ini adalah macam-macam variasi posisi agar kita meminimalisir kesemutan. Halo, saya Ridho Farrois. Saya adalah juara dari 3 kategori Master Agoeser pemula. Kali ini akan kita bahas sama-sama posisi untuk memvariasi agar meminimalisir kesemutan. Anginnya kencang ya guys, ini di Simpang 5. Maka dari itu pelan-pelan aja biar anginnya nggak terlalu crowd. Nah, yang pertama ini tak bahas dulu dari top ya. Kalau top itu berarti atas. Nah, di top ini ada beberapa pegangan yang bisa kita lakukan. Yang pertama ini di sini. Nah, ini seperti ini. Ini untuk saat kita isi ride atau kita sedang goes di depan ini nggak ada orang. Ini pas ini di top kayak gini. Ini yang pertama kayak gini. Yang kedua bisa lebih melebar dikit. Nah, ini memvariasikan pegangan. Ini yang kedua seperti ini, agak lebar ya. Jempol bisa begini, bisa begini, senyamannya. Yang kedua, jadi sikunya ini cenderung nekuk. Nah, kalau di sini tadi siku cenderung lurus. Kalaupun nekuknya ke bawah. Nah, kalau ini nekuknya bisa ke samping. Ini beda. Yang kedua. Nah, yang ketiga, ini pegangan top kayak gini. Kalau aku ya, ini adalah posisi aku paling suka. Sama seperti saat tadi awal-awal di video. Ini kayak gini, ini adalah posisi yang saya suka. Karena bahu sama siku ini bisa cenderung rileks. Dengan catatan tadi depan tidak ada orang. Nah, pegangan top yang terakhir adalah kayak gini nih. Jujur ini agak aneh, cuma kalau aku sendiri kalau udah pegel banget di top seperti ini, udah pegel seperti ini, udah kesemutan seperti ini, udah kemang, nah udah terakhirnya seperti ini. Jadi di top ini aku sendiri punya 4 posisi pegangan atau titik-titik handle. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita beralih ke hood. Hood itu ini tidak dipungkiri hampir 60% atau 70% dari posisi riding kita pasti berada di titik hood, karena semua kontrol kita berada di hood sini, mulai dari ngoper sampai ngerem.
Nah, untuk di hood ini aku juga punya beberapa pegangan. Yang pertama tentu saja yang umum, yang teman-teman semua sudah ketahui, yaitu seperti ini adalah pegangan hood terumum. Ini adalah pegangan hood terumum, pegangan hood sejuta umat. Nah, seperti ini. Aku punya variasi lagi untuk pegang hood, namun ini adalah untuk di luar peloton. Jadi kalau kita dalam peloton, kita posisi harus di hood seperti ini di dalam peloton ya, harus. Nah, untuk posisi hood yang selanjutnya ini cuma jangan di dalam peloton, harus di luar peloton, karena posisinya ini tidak standby di operan dan rem. Nah, posisinya seperti ini. Ini aku suka dari dulu karena posisi ini lebih aero namun relax. Jadi kalau di sini sudah nega, pasti baunya ada rasa pegelnya dikit. Nah, maka dari itu seperti ini. Ini memvariasikan rasa pegelnya. Nah, ini nanti lebih kena ke bicep, lebih kena ke lengannya, bukan ke pundaknya. Yang pertama kayak gini. Kemudian yang selanjutnya itu bisa gini juga. Jadi kalau udah pull down, nah posisinya kayak gini nih. Pull down itu artinya suatu saat kita sudah push, terus tiba-tiba pull down. Nah, pasti setelah push ada pull downnya. Nah, seperti ini. Posisi seperti ini, dan kayak gini nih. Ini paling favorit ketika aku rute sendirian pelari keluar. Ini paling favorit karena sendirian, so kita cuma fokus ke jalur sendiri, jadi kita oke lah kayak gini. Kalau peloton jangan. Nah, ulang lagi, jadi kalau peloton harus standby seperti ini ya guys. Jadi di hood ada 3 posisi. Posisi pertama seperti ini, keduanya seperti ini, dan yang ketiga seperti ini. Ini kenanya udah beda. Dan terakhir ini adalah posisi drop. Seperti teman-teman tahu semua, posisi drop ini digunakan untuk akselerasi kencang ya. Di peloton boleh pegang drop, tentu saja boleh, cuma jangan lupa standby di sini. Jadi drop ini selain digunakan untuk akselerasi, contohnya kayak gini, wik, ya, terus nanti kencang. Nah, drop ini juga seharusnya digunakan untuk turunan. Kalau temui jalan turun, sepertilah ngelimut. Nah, sekarang, gua kreo, biasa aja. Gombel, atau telomoyo, cocoknya memang pegangnya di drop. Nah, atau belakang unas. Lah, medini ya. Seperti ini. Ini pegang di drop. Fungsinya kalau kita di drop, turunan itu kan bisa gelusut ya. Jadi kalau kita pegang hood itu bisa gelusut. Kalau drop nggak mungkin gelusut, karena udah ketahan sama dropnya itu sendiri. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau turunan, seharusnya teman-teman ini harus di sini nih pegangnya seperti ini agar aman dan tidak gelusut. Dan tentu saja kalau kita turunan ya,
jangan lupa rem depan ini, rem yang depan kita tariknya jangan lebih kencang dari yang belakang. Kita harus lebih kencang narik yang belakang. Kalau enggak nanti kita bisa delosor atau jungkel. Nah bahaya. Aku dulu pernah turun UNES, rencananya cuma mau pegang ini, mau pegang dulu, ada lubang, akhirnya ini ketarik, refleks aku mau jungkel, hampir jungkel, jadi rem depan langsung ketarik dan kenceng, hampir aja. Alhamdulillahnya selamat. Seperti itu adalah kiranya tips-tips receh dariku agar bagaimana kita atau aku sendiri meminimalisir kesemutan, apalagi bagi orang-orang yang sudah manis, ya kan. Nah itu tadi tips beberapa titik pegangan yang bisa teman-teman terapkan, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka silahkan senang, kalau teman-teman tidak suka silahkan cari video lain. Tidak ada solusi. Saya Ridho Faruk Rais, juara dari 3 kategori Master Agoizer Kumola, nanjak kewer, datar brodol, dan medun banter wedi, undur diri. Terima kasih. Dari Simpang 5, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.